Negara bukan perusahaan, sebuah tinjauan akademik dan konseptual. Pertama, pendahuluan, mengaburkan batas public and private governance. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena yang semakin kuat dalam diskursus politik global, yaitu corporate style governance atau gaya kepemimpinan yang meniru struktur dan cara kerja perusahaan. Fenomena ini ditandai oleh munculnya tokoh-tokoh non-politik, khususnya dari kalangan pengusaha, bisnis elites, yang kemudian menduduki jabatan publik seperti presiden, menteri, atau penasihat kebijakan. Kasus Donald J. Trump di Amerika Serikat menjadi contoh paling menonjol dalam konteks ini. Ia bukan hanya seorang bisnis tycoon tetapi juga simbol dari transisi dari public service orientation ke arah profit-oriented leadership dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan fundamental dalam teori politik dan administrasi publik. Apakah negara dapat dikelola seperti sebuah perusahaan? Atau lebih tepatnya, apakah struktur negara seharusnya mengadopsi prinsip-prinsip manajerial korporasi seperti efisiensi, kompetisi, dan sentralisasi kuasa? Banyak kalangan akademisi menjawab pertanyaan ini dengan sikap skeptis dan bahkan peringatan keras. Kedua, perbedaan fundamental antara negara dan perusahaan. Secara ontologis dan epistemologis, negara dan perusahaan merupakan dua entitas yang memiliki karakteristik, tujuan, serta prinsip tata kelola yang sangat berbeda. Negara dibentuk sebagai political and legal construct, yaitu konstruksi politik dan hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama dalam kerangka public governance. Tujuan utama negara adalah menciptakan public welfare, menegakkan social justice, serta menjamin democratic accountability. Sebaliknya, perusahaan adalah entitas privat, private entity, yang beroperasi di bawah logika pasar dan prinsip profit maximization, yakni memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. Dalam hal aktor utama, negara melibatkan warga negara, konstitusi, dan institusi-institusi politik seperti parlemen, presiden, dan pengadilan. Sedangkan perusahaan beroperasi di bawah kendali shareholders, boards of directors, dan para executive managers yang bertugas mengarahkan strategi bisnis. Struktur pengambilan keputusan juga berbeda secara mendasar. Negara cenderung bersifat deliberatif, pluralistik, dan melibatkan banyak tingkat accountability, dari masyarakat sipil hingga lembaga legislatif dan yudikatif. Sebaliknya, dalam perusahaan, keputusan umumnya diambil secara top-down, bersifat centralized, dan berorientasi pada kepentingan pemegang saham, shareholder-centric. Dari segi akuntabilitas, negara bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme pemilu, media, lembaga pengawasan, serta konstitusi. Akuntabilitas publik ini mengikat pejabat negara untuk bertindak demi kepentingan umum. Sementara perusahaan hanya bertanggung jawab kepada para investor dan dewan komisaris melalui laporan keuangan dan performance indicators. Ruang lingkup kewenangan negara juga jauh lebih luas dan kompleks, mencakup bidang hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, lingkungan, hingga diplomasi. Sementara perusahaan beroperasi dalam ruang lingkup yang terbatas pada sektor atau bidang usaha tertentu saja. Dengan demikian, menyamakan logika pengelolaan negara dengan pendekatan korporasi tidak hanya reduktif secara teoritis, tetapi juga problematik dalam praktiknya. Hal ini berisiko mengabaikan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dapat dikalkulasi dalam neraca keuangan semata. Ketiga, implikasi praktis dari corporate governance dalam negara. Ketika seorang pemimpin negara berasal dari latar belakang bisnis, seperti Trump, maka cara pandangnya terhadap masalah kebangsaan seringkali terbentuk dari paradigma korporasi. Misalnya, pemecatan kabinet dilakukan seperti reshuffling executives dalam dewan direksi. Perundingan diplomatik dilakukan layaknya business negotiation, bukan sebagai statecraft. Penyusunan kebijakan ekonomi cenderung bias pada industri besar, tax cuts bagi korporasi, dan deregulasi yang justru merugikan perlindungan sosial. Dalam studi Neoliberal Governmentality, Foucault 2008,
Pendekatan ini mengaburkan batas antara public interest dan private interest. Negara tidak lagi menjadi penjaga kepentingan umum, tetapi berubah menjadi service provider yang hanya melayani segmen yang mampu membayar. Keempat, ancaman terhadap demokrasi dan partisipasi publik. Model CEO-style governance cenderung mengurangi ruang partisipasi warga negara. Proses deliberasi digantikan oleh executive order. Musyawarah diganti dengan instruksi tunggal. Hal ini berdampak pada polarisasi politik karena pemimpin lebih berperan sebagai brand daripada sebagai fasilitator konsensus. Politik populisme karena pemimpin memakai retorika bisnis yang agresif dan eksklusif, bukan inklusif. Melemahnya checks and balances karena pendekatan manajerial tidak mengenal distribusi kekuasaan, melainkan hanya fokus pada eksekusi kebijakan. Studi oleh Levitsky dan Ziblatt 2018 dalam How Democracies Die menunjukkan bahwa pemimpin dari latar belakang non-politik seringkali tidak memahami pentingnya institusi demokratis dan cenderung mengabaikannya jika dianggap menghambat efektivitas institutional bypassing. Kelima, ekonomi dan kepentingan publik antara efisiensi dan keadilan. Salah satu jebakan utama dalam membawa logika perusahaan ke dalam negara adalah hilangnya kepekaan terhadap dimensi keadilan sosial, social justice. Dalam bisnis, prinsip utama adalah return on investment, ROI. Tapi dalam negara, keberpihakan pada kelompok miskin, rentan, dan minoritas merupakan mandat konstitusional. Contoh nyata terlihat dari kebijakan tarif Trump tariffs terhadap China. Kebijakan ini memang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, proteksionisme, namun akhirnya harga bahan baku naik drastis, cost push inflation. Petani ales-alas kehilangan pasar ekspor. China melakukan retaliatory tariffs yang memperburuk defisit perdagangan ASE sendiri. Hubungan dagang global terguncang dan menciptakan instabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam game teori, tindakan Trump bersifat zero sum, bukan win-win solution. Ia lupa bahwa dalam ekonomi global, negara tidak bisa bertindak unilateral layaknya perusahaan yang menguasai pasar. Keenam, Elon Musk dan kompleksitas technocratic power. Keterlibatan Elon Musk dalam berbagai diskursus kebijakan publik menambah dimensi baru dalam hubungan negara dan korporasi. Musk adalah simbol dari technocratic individualism, keyakinan bahwa inovator teknologi lebih layak memimpin masa depan ketimbang politisi. Namun, jika tokoh seperti Musk terlalu dalam, terlibat dalam urusan negara, maka timbul risiko berikut. Conflict of interest. Bagaimana bisa pemerintah menetapkan kebijakan lingkungan jika salah satu aktor utama di sektor energi juga duduk dalam forum kebijakan? Privatisasi kebijakan publik, negara mulai bergantung pada private sector solutions untuk problem sosial, seperti transportasi, pendidikan, dan bahkan luar angkasa, SpaceX. Asimetri informasi. Musk memiliki pengetahuan teknologis yang sangat dalam, yang bisa digunakan untuk memengaruhi regulasi agar menguntungkan korporasinya. Kesimpulan, negara bukan perusahaan. Negara bukan entitas ekonomi, melainkan komunitas moral yang bertujuan menegakkan keadilan dan demokrasi. Mengelola negara dengan logika bisnis berisiko, mengabaikan public values, dan mendorong corporate capture of democracy. Efisiensi penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah statesman, bukan manajer, pemimpin yang mengutamakan kepentingan publik, bukan keuntungan pribadi. Terima kasih.